Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 451 sampai dengan 453 sesuatu terjadi. Apakah keluargamu bisa menanggungnya? Tidak benar, Peter. Ini tidak segampang yang kita kira. Jadi, mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini. Nyonya besar Andrea mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa sebenarnya seorang Peter. Bahkan sulit untuk dijelaskan. Tapi, bagaimanapun dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan bisa berpikir lebih bijaksana daripada anak muda keluarga Carmine lainnya. Jadi, meski sekarang dia tidak bisa mengetahui dengan jelas apa yang terjadi pada Peter, namun, dia bisa merasakan bahwa Peter memang tidak segampang yang dipikirkan. Memikirkan apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Nyonya besar Andrea memang tidak berani menekan Peter terlalu keras. Kenneth, dengarkan Nyonya besar. Ketika Kenneth hendak mengatakan sesuatu, dia dimarahi oleh ayahnya. Baik, Kenneth menggertakkan gigi dan setuju. Aku akan meminta seseorang menyelidiki masalah ini. Sebelum masalah Peter diketahui dengan jelas, jangan ucapkan kata-kata untuk mengusir Peter dulu untuk saat ini. Nyonya besar Andrea menatap semua anggota keluarga Carmine dan mengingatkan mereka dengan pelan. Tapi Nek, kerjasama dengan perusahaan Lipon. Janet merasa sedikit kesal dan mengungkit masalah itu lagi. Aku akan memberitahu Tuan Carlo. Kalian tidak boleh bertindak gegabah tanpa izinku. Nyonya besar Andrea mengerutkan kening dan berpikir beberapa saat, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Baik, semua anggota keluarga Carmine mau tidak mau mengangguk setuju." Jam 9 di malam hari. Di rumah Abigail. Di kamar Peter, Abigail membantu Peter memijat dan membilas. Selama 2 tahun terakhir, hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Jika Abigail tidak melakukannya selama sehari, dia akan merasa ada yang kurang. Bahkan dia tidak bisa tidur nyenyak. Peter, aku selalu merasa bahwa kamu dan Nella sudah saling kenal sebelumnya. Kurasa, dia bertingkah agak aneh. Abigail memutar handuk dan menyeka kaki Peter, bertanya dengan santai. Meskipun dia memiliki sifat polos dan tidak suka memikirkan orang terlalu rumit, bukan berarti dia tidak dapat memikirkan beberapa hal. Dia hanya tidak ingin berpikir terlalu rumit tentang temannya. Mungkin aku pernah melihatnya sebelumnya. Tapi sekarang aku bukan tentara lagi. Ditambah lagi duduk di kursi roda. Mungkin, dia pikir mengenalku itu memalukan. Peter berhenti, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Dari mulut Nella, Peter pun mengetahui lebih banyak hal. Jadi sekarang, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Bukannya dia tidak mempercayai Abigail, tetapi meskipun Abigail mengetahui hal-hal ini, itu tidak akan ada gunanya. Setidaknya, Abigail tidak perlu tahu terlalu banyak tentang hal-hal ini sebelum Peter bisa berdiri sepenuhnya. Tidak akan. Nella bukan orang seperti itu. Jika dia berteman denganmu, tidak peduli kamu berubah seperti apa, dia akan tetap memperlakukanmu selayaknya teman. Demi sahabatnya yang baik, Abigail tetap menjaganya. Tapi aku, Peter dulu juga punya banyak teman. Setelah aku tidak memiliki apa-apa, bukankah hanya kamu yang tetap di sisiku dan merawatku pada akhirnya? Karena itu, Peter perlahan mengulurkan telapak tangannya dan membantu Abigail menyisir rambutnya. Apa maksudnya selalu di sisimu? Jangan bicara omong kosong. Aku tahu kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, jadi aku membantumu. Abigail menggelengkan kepalanya, mengibaskan telapak tangan Peter dan berkata dengan wajah tersipu. Dia merasa bahwa kata, selalu di sisimu, harus digunakan dalam hubungan percintaan, bukan hubungan antara dia dan Peter. Bukankah kamu sudah berjanji untuk menjadi pacarku? Kenapa, setelah semua berjalan dengan lancar, sekarang kamu jadi pura-pura lupa, ya? Peter tertawa dalam hati, sengaja menggoda Abigail.
Itu maksudku adalah setelah kamu bisa berdiri. Bisakah aku memikirkannya lagi? Sekarang, belum saatnya. Abigail menunduk, menyeka kaki Peter hingga kering, lalu mengangkat air pencuci kaki dan bersiap meninggalkan ruangan. Sebentar lagi, Peter memandangi punggung Abigail dan mengucapkan dua kata dengan lembut. Apanya yang sebentar lagi? Abigail terkejut ketika mendengar kata-kata itu, berhenti dan bertanya. Bukan apa-apa, kamu harus istirahat lebih awal. Peter berhenti, lalu menggelengkan kepalanya dan balas tersenyum. Ini sangat misterius. Abigail tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan meninggalkan ruangan. Di tengah malam, Abigail dan Dano serta istrinya sudah tertidur. Dan Peter mengeluarkan jarum perak lagi, melakukan akupuntur dan moksibusi untuk pengobatan tambahan. Kali ini, ketika jarum perak menembus titik akupuntur, Peter dengan jelas merasakan sensasi kesemutan di kakinya. Dulu kakinya benar-benar mati rasa. Bahkan jika dia menuangkan secangkir air panas ke atasnya dan melepuh, Peter tidak akan merasakan apa-apa. Tapi sekarang, akhirnya bisa merasakan dengan jelas sensasi yang berasal dari kaki. Meski menyakitkan, Peter tidak bisa berhenti bahagia di dalam hatinya. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia memimpin orang untuk merampas kembali ribuan mil tanah yang hilang. Saat 9 jarum perak jatuh, Peter merasakan arus hangat dari kakinya lagi. Rasanya lebih jelas dari sebelumnya. Sepertinya pembuluh darah asli kedua kaki ini tersumbat yang mengakibatkan aliran darah menjadi buruk. Tapi sekarang, saluran yang tersumbat telah terbuka dan darah mengalir deras. Perasaan ini membuat Peter merasa bahwa kekuatan yang hilang di masa lalu perlahan pulih. Kalau bukan karena Abigail selama 2 tahun terakhir, dia bersikeras merendam kakiku dengan air panas dan berusaha memijatku setiap hari. Aku mungkin tidak akan pulih secepat ini. Peter perlahan bersandar di bagian belakang kursi roda, bergumam pelan. Semakin memikirkannya, semakin merasa berterima kasih kepada Abigail. Dia pernah ingin berterima kasih kepada Abigail, tetapi tidak mampu. Namun kini, dia berangsur pulih dan keinginan untuk melindungi Abigail semakin kuat. Semua yang dia berutang kepada Abigail, Peter selalu mengingat dalam hati. Upacara lamaran, pernikahan yang meriah. Ini bukan apa-apa. Bukan itu yang dibutuhkan Abigail, Peter tahu. Jika Abigail adalah mata duitan, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu 2 tahun untuk Peter. Yang dibutuhkan Abigail adalah pendamping hidup. Peter masih ingat apa yang dikatakan Abigail di depannya ketika dia baru saja mendapatkan kembali kewarasannya. Ketika dia melihat sepasang kekasih pergi berbelanja bersama, dia juga akan merasa iri. Dia hanya ingin memiliki seseorang yang bisa menemaninya, bersama-sama membangun keluarga. Persyaratan ini tidak banyak. Ketika Peter tidak bisa berdiri, itu hanya menjadi sebuah harapan. Tapi sekarang, Peter akan pulih dan hal-hal yang diimpikan Abigail sebelumnya semuanya akan menjadi kenyataan. Besar atau kecil, mudah atau sederhana, Peter akan melakukan semuanya. Di hari berikutnya, kantor pusat perusahaan milik keluarga Winston. Tony dan Ebet, keduanya bermata panda sedang duduk di kantor sambil merokok tanpa suara. Tadi malam, mereka tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Mereka bolak-balik di ranjang dan tidak bisa tidur. Saat ini, mereka seperti sedang menunggu keputusan dari hakim. Kemarin, Peter tidak meminta Kak Roy mereka menyentuh Tony dan anaknya. Dan apa yang diucapkan Peter juga sangat jelas. Untuk menghadapi pengusaha seperti Tony, tentu saja ada cara tersendiri untuk menghadapinya. Bagi seorang pengusaha, memukulinya tidak ada apa-apanya. Tetapi jika melibatkan keuntungannya, sudah pasti seperti menggali kuburan leluhur mereka. Bagaimanapun, pengusaha pasti mencari keuntungan. Hal terburuk yang dapat merugikan seorang pengusaha adalah merusak propertinya. Jadi, Tony tampaknya sudah memikirkan apa yang akan dilakukan Peter terhadap mereka. Ayah, tidak ada berita dari perusahaan ataupun dari cabang perusahaan kita.
Peter, seharusnya hanya menakut-nakuti kita, kan? Apa yang terjadi terakhir kali mungkin hanya kebetulan. Sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Peter. Setelah menghabiskan setengah bungkus rokok, Ebet menatap Tony dan berkata, Tony mengerutkan kening tanpa bersuara. Terakhir kali, setelah Ebet menyinggung Peter, perusahaan keluarga Winston mengalami kerugian berturut-turut. Mereka menyimpulkan bahwa itu pasti perbuatan Peter. Tapi setelah memikirkannya dengan seksama, merasa mungkin itu benar-benar hanya kebetulan. Mungkin ada orang lain yang ingin berurusan dengan keluarga Winston dan kebetulan berpas-pasan dengan Peter. Lagi pula, Peter tidak memiliki latar belakang identitas di kota Mandala. Bagaimana dia bisa memiliki kekuasaan sebesar itu? Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan berapa besar kekuatan yang dimiliki orang bodoh dengan demensia dan duduk di kursi roda selama 2 tahun. Dan kali ini kebetulan atau tidak, itu tergantung pada nasib keluarga Winston mereka. Ayah, jika Peter benar-benar punya kemampuan, semalam sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Mengapa menunggu sampai hari ini? Jadi aku rasa kita mungkin memandangnya terlalu berlebihan. Semakin banyak Ebet berkata, semakin dia merasa spekulasinya masuk akal. Tony juga dalam keadaan kacau saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Ebet, dia mengulurkan tangan dan mengetuk meja, merasa itu masuk akal. Lagi pula, pasukan yang menargetkan keluarga Winston, mereka terakhir kali tidak mengatakan bahwa itu karena Peter. Dan tadi malam, Peter benar-benar memanggil banyak gangster besar. Tapi apa hebatnya dengan mengenal komplotan mafia? Selama Tony mau mengeluarkan uang, dia juga bisa mempekerjakan komplotan mafia untuk melakukan sesuatu untuknya. Mungkinkah aku terlalu melebih-lebihkan si lumpuh ini? Tony melenturkan jarinya, mengetuk meja dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, pastinya begitu. Peter adalah sampah. Seberapa besar gelombang yang bisa dia buat? Terus terang. Bahkan jika Abigail yang begitu cantik berdiri di depannya tanpa busana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mampukah dia melakukan hal semacam ini? Ebet terkekeh dan ketika dia menyebut Abigail, sedikit keserakahan muncul di matanya. Untuk kecantikan luar biasa seperti Abigail, pria normal manapun akan memiliki pemikiran lain di benaknya. Ebet, tidak terkecuali. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menemukan cara untuk mencium gadis yang disukainya itu. Teman sekelasmu Abigail, aku tahu. Memang, kecantikan alami. Tony mengangguk, mengulurkan tangan dan mengelus dagunya. Tatapannya juga penuh makna. Ketika masalah ini berlalu, cari cara untuk menghubungi keluarga Carmine. Kebetulan kita masih memiliki kerjasama dengan mereka dan aku akan membuat beberapa peluang untukmu nanti. Lagi pula, kedua pihak yang bekerja sama tidak bisa menghindari makan dan minum bersama juga. Tony mengelus dagunya, kilatan menyeramkan melintas di matanya. Tidak apa-apa jika Peter benar-benar memiliki kemampuan, tetapi jika Peter menggertak di depan mereka, Tony tidak akan bisa menerima perlakuan ini. Peter dan yang lainnya harus bertanggung jawab atas itu. Haha, ayah, kamu benar-benar pengertian terhadapku. Ebet tertawa, wajahnya penuh kepuasan. Ketua. Tepat ketika mereka berdua terdiam dalam imajinasi indah mereka, pintu kantor didorong terbuka. Segera setelah itu, seorang sekretaris dengan jas hitam kecil dan kaos kaki hitam masuk dengan panik. Apa yang terjadi? Tony mengerutkan kening seketika. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Ketua, di bawah ada belasan orang yang datang. Semuanya adalah perwakilan dari pemasok kita dan mereka semua datang ke perusahaan kita untuk meminta pembayaran dana pembelian bahan. Sekretaris wanita itu berdiri dan melaporkan itu dengan ekspresi panik. Oh, begitu. Seringai melintas di mata Tony ketika dia mendengar itu. Tampaknya Peter sudah bergerak namun, masih dengan trik yang sama. Terakhir kali adalah trik ini. Bagaimana mungkin rubah tua seperti Tony tidak memiliki persiapan?
Ini belum waktunya untuk pembayaran mereka. Untuk apa terburu-buru? Ketika menandatangani kontrak, aku sudah menyembunyikan dan meminta seseorang untuk mengakali pembayaran dana pembelian bahan itu. Pembayaran dana pembelian bahan ini akan dikirimkan setidaknya 1 bulan kemudian. Jadi, tidak perlu khawatir. Tony mencibir, bersandar di kursi bos dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ketua, sesuai kontrak, tanggal pembayaran telah tiba. Sekretaris wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Tony dan berkata, "Apa?" Tony tertegun dalam sekejap. "Tidak mungkin, manajer Willy yang bertugas menandatangani kontrak. Aku yang memintanya secara pribadi. Apakah dia tidak menangani masalah ini dengan baik?" Tony menatap dengan mata terbelalak, merasakan firasat buruk di hatinya. "Ketua, manajer Willy tidak melakukan apa yang kamu minta. Aku rasa pengunduran dirinya beberapa hari yang lalu ada kaitannya dengan masalah ini." Sekretaris wanita itu menghela napas pelan dan meletakkan kontrak di depan Tony. Tony mengambilnya dan melihatnya, lalu langsung melemparnya ke tanah dengan keras. "Peter, yang Willy pasti telah dibeli oleh Peter. Berani sekali dia mengkhianatiku. Ternyata ada orang suruhan Peter di sisiku." Mata Tony terbelalak. Dia pikir kejadian terakhir sudah selesai. Sekarang baru mengerti bahwa Peter benar-benar menanam bom waktu untuknya. Pantas saja Peter tidak bergerak tadi malam. Jadi dia menunggu hari ini. "Ketua, mereka semua sedang menunggu pembayaran sekarang. Apa yang harus kita lakukan?" Sekretaris wanita menghela napas dan bertanya dengan gugup. Jangan panik, aku masih ada persiapan." Tony merenung sesaat, lalu mendengus dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini juga, telepon di atas meja berdering. "Halo, dengan siapa ini?" Tony ragu-ragu, tapi tetap mengangkat teleponnya. Apakah keluarga Winston bisa menanggungnya? Ada suara yang sangat tenang di telepon. Ketenangan yang dicampur dengan sedikit hinaan. Tony langsung mengenali bahwa itu adalah suara Peter. "Peter, kamu ingin aku memohon padamu?" "Ya, biar aku memberitahumu. Metode lamamu tidak akan berhasil untuk keluarga Winston." Tony menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan nada kasar, "Tidak masalah. Aku juga menyiapkan banyak hadiah untuk keluarga Winston. Karena kamu bisa menanggungnya, maka lanjutkan." Peter tersenyum dan langsung menutup telepon. Plak. Tony meletakkan telepon dengan kuat, tatapannya penuh kedinginan. "Ayah, apakah itu Peter?" "Peter benar-benar bergerak. Kalau tidak, ayo pergi dan memohon padanya." Ebet masih sombong sebelumnya, tapi sekarang setelah Peter bergerak, dia langsung menyusut. Apakah ada gunanya memohon padanya sekarang? Keluarga Winston sudah cukup menderita. Apakah menurutmu Tony berusaha untuk sia-sia selama ini? Hari ini, aku akan menentang si cacat itu. Aku benar-benar tidak percaya keluarga Winston menjanjikan kekayaan besar dengan aset puluhan miliar, tapi tidak bisa mengalahkan dia sampah yang sudah gila selama 2 tahun. Tony menyalakan sebatang rokok dan menatap asisten wanita itu. "Tidak perlu panik. Dana pembelian bahan dapat diberikan kepada mereka. Pergi temui Esther bagian keuangan. Aku baru saja mengambil pinjaman besar dari Bank Kota Mandala beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk menghindari kejadian terakhir kali, di mana rantai modal putus. Biarkan Esther membayar dana dan lalu usir orang-orang ini pergi. Aku ingin lihat metode Peter yang kuno ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapku." Tony melambaikan tangannya dengan percaya diri dan berkata, "Baik." Sekretaris wanita menjawab dan hendak meninggalkan kantor. Bruh. Saat ini juga, pintu kantor didorong terbuka lagi. Seorang gadis berkacamata bergegas masuk dengan panik. "Ketua, masalah besar, ada masalah besar. Baru saja, akun perusahaan kita diserbu secara paksa oleh peretas. Dana perusahaan kita yang ada telah ditransfer ke rekening luar negeri dalam jumlah besar dan keberadaannya tidak diketahui. Sekarang kita tidak punya dana sama sekali." Gadis berkacamata itu tampak panik.
Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat para peretas itu, tidak mungkin memindahkan dana mereka dengan mudah. Jadi pasti ada orang dalam untuk masalah ini. Esther. Di mana Esther? Rasa percaya diri di wajah Tony menghilang dalam sekejap. Dia berdiri tiba-tiba dan berteriak. Dia tidak masuk kerja hari ini. Saat gadis berkacamata itu mengucapkan kata-kata itu, mata Tony tiba-tiba membelalak. Kemudian, dia perlahan duduk di kursi bos. Peter tidak melakukan apa-apa tadi malam. Dia hanya mengatur sesuatu dan kemudian memberi keluarga Winston pukulan menyakitkan hari ini. Hubungi polisi, tangkap Esther bagian keuangan. Cepat, Tony berteriak pada sekretaris. Ketua, bahkan jika Esther ditemukan sekarang, tidak ada bukti pasti juga. Bahkan jika ada bukti, uang itu tidak akan kembali dalam beberapa saat dan masih banyak orang yang menunggu pembayarannya. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah mencari dana. Sekretaris wanita itu menggelengkan kepalanya dan mendesak dengan cemas. Ring, ring. Telepon di meja berdering lagi.